Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Fatimah Ahmad dengan NIM 821418091, kelas D S1 Farmasi 2018, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi yang berjudul Validasi Metode Kromatografi Lapis Tipis Densitometri pada Penetapan Kadar Kurkumin dalam Sediaan Kapsul Lunak Obat Herbal Terstandar Rheumakur. Yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir analisis farmasi 2 yang diampuh oleh dosen jurusan farmasi, yaitu Bapak Muhammad Taufik SSI MSc. Pertama, akar permasalahan. Pada penelitian ini, senyawa yang digunakan yaitu kurkumin. Kurkumin merupakan senyawa polifenol berwarna kuning-orange yang berkhasiat sebagai analgesik antiinflamasi. Kurkumin adalah senyawa yang terkandung dalam ekstrak simplicia rimpang kunyit. Beberapa perusahaan telah mempergunakan kunyit sebagai bahan dasar pembuatan OHT seperti Rheumakur. Nah, senyawa aktif kurkumin memiliki stabilitas rendah terhadap pH dan paparan cahaya. Hal ini mempengaruhi mutu dari sediaan sehingga menjadi tidak stabil dan memungkinkan kadar kurkumin berkurang, yang mana dapat mengurangi efek farmakologi dari kurkumin itu sendiri. Untuk itu, perlu dilakukan analisis penetapan kadar kurkumin menggunakan metode KLT densitometri dan dilanjutkan dengan validasi metode analisis untuk membuktikan parameter metode analisis yang dilakukan memenuhi syarat yang diharapkan. Yang kedua adalah metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan yaitu kromatografi lapis tipis densitometri. Nah, secara umum yang kita ketahui, KLT atau kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan komponen-komponen berdasarkan perbedaan adsorpsi atau partisi olivasi diam di bawah gerakan pelarut. Nah, sedangkan densitometri secara umum adalah salah satu metode analisis KLT kuantitatif. Nah, pada penetapan kadar, metode ini dilakukan dengan mengukur kerapatan bercak senyawanya yang dipisahkan dengan cara KLT. Metode KLT densitometri ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu spesifitas yang tinggi, dapat dipercaya, pengerjaan yang relatif mudah dan cepat, biaya pengoperasian relatif murah, polaritas pelarut atau campuran pelarut dapat diubah dalam waktu singkat, dan jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Selanjutnya yaitu kategori metode analisis. Berdasarkan tabel 5 kategori analisis kimia, kategori metode analisis berdasarkan sampel yang digunakan pada penetapan kadar kurkumin termasuk dalam kategori 1. Nah, di mana kategori ini digunakan untuk mengukur secara kuantitatif senyawa aktif dalam sediaan obat dan parameter metode validasi yang digunakan pada penelitian ini diantaranya akurasi, presisi, dan linearitas. Penyajian data dan perhitungan parameter analisis. Pada kadar kurkumin didapatkan hasil 0,1 mg. Nah, untuk linearitas, nilai linearitas ditunjukkan melalui nilai koefisien korelasi atau R yang diperoleh melalui penentuan kurva baku dengan metode regresi linier. Nilai R yang baik adalah lebih dari 0,999. Rentang yang baik ditunjukkan melalui seberapa besar rentang konsentrasi seri baku dari kadar paling rendah hingga paling tinggi yang masih memiliki linearitas, akurasi, dan presisi yang baik. Kurva baku kurkumin yang memiliki linearitas yang baik ditunjukkan pada kurva baku replikasi 1 dengan nilai 0,996, sedangkan untuk replikasi 2 dan 3 berturut-turut adalah 0,997 dan 0,9981. Nah, ini mengartikan metode KLT densitometri memiliki linearitas yang baik untuk penetapan kadar kurkumin. Selanjutnya, perhitungan akurasi. Akurasi baku kurkumin ditentukan melalui nilai perolehan kembali atau recovery. Metode memiliki akurasi bahan baku yang baik apabila memiliki nilai perolehan kembali di rentang 98-102%. Nah, untuk menghitung akurasi dapat menggunakan rumus recovery sama dengan kadar terukur dibagi kadar diketahui dikali 100%. Pada perhitungan akurasi yang pertama yaitu perhitungan kadar teoritis.
di mana kadar kurkumin yaitu 10,1 mg dibagi 10 mil menghasilkan 1010 ppm. Nah, selanjutnya dikalikan C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2. Pada replikasi 1, kadar rendah, tengah, dan kadar tinggi. Nilai C2 pada kadar rendah yaitu 101 ppm, C2 pada kadar tengah yaitu 262,26 ppm, dan pada kadar tinggi 505 ppm. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar terukur dengan menggunakan persamaan linear Y sama dengan 0,9752X ditambah 8,9963. Nilai X pada kadar rendah yaitu 104,0542 ppm, dan pada kadar tengah 259,5362 ppm, dan nilai X pada kadar tinggi 498,4144 ppm. Setelah mendapatkan nilai kadar terukur, dimasukkan rumus recovery sama dengan kadar terukur dibagi kadar diketahui dikali 100%, di mana pada hasil penentuan perolehan kembali recovery kurkumin baku pada replikasi 1, untuk contoh perhitungannya pada kadar rendah menghasilkan 103,02%, dan pada kadar tengah 98,96%, pada kadar tinggi 98,70%. Berdasarkan tabel di samping dan perhitungan di atas, kadar sedang dan kadar tinggi memenuhi persyaratan nilai perolehan kembali yang baik, di mana masih masuk ke dalam rentang 98 sampai 102%. Selanjutnya, perhitungan parameter terakhir yaitu presisi. Presisi baku kurkumin ditentukan melalui nilai koefisien varial atau KV atau coefficient variation atau CV. Metode dikatakan memenuhi presisi yang baik apabila nilai koefisien variasinya kurang dari 5,3% pada kadar 100 ppm, dan metode analisis untuk senyawa baku memenuhi persyaratan akurasi apabila memiliki KV kurang dari 2%. Berikut adalah contoh perhitungan SD atau simpangan baku dan koefisien variation pada kadar rendah replikasi 1. Nah, menghasilkan 2,72%. Dan hasil perhitungan yang lain dapat dilihat pada tabel perhitungan SD dan CV. Berdasarkan tabel hasil penentuan kurkumin baku di atas, menunjukkan nilai KV atau CV dari konsentrasi kurkumin pada 260 dan 500 ppm memenuhi persyaratan KV atau CV yang baik, karena hasilnya kurang dari 2%, yaitu 0,34% dan 0,79%. Oleh karena itu, metode penetapan kadar secara KLT densitometri memiliki presisi yang baik. Berdasarkan penjelasan tadi, bahwa validasi metode kromatografi lapis tipis densitometri pada penetapan kadar kurkumin memenuhi persyaratan yang diharapkan, yang mana memiliki linearitas, akurasi, dan presisi yang baik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.